call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Wake up in your bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding. Kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17 Jakarta, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, bagaimana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencakan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang berada dalam kondisi vacuum of power. Demikian, saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, kalau begitu kita harus membagi tugas. Wikana dan Hairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno.
Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu untuk hari esok. Tapi ini sangat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini? Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara mengira telah sanggup untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apa kita harus menunggu yang Jepang untuk memerdekakan masa ini? Kita bisa, Bung, kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bukan telah kalah dalam perang kecilnya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku mana kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang paling terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang kemerdekaan. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengasah Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sebagai ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno untuk ikut ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang Anda maksudkan? Ya, kami bermaksud untuk membawa Anda untuk diasingkan agar terhindar dari bentrokan rakyat dan Jepang. Kami akan ikut. Baiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka kembali ke Jakarta, dan aku juga akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok hari. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, Nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok.
Hei, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baiklah, kalau begitu silakan naik. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maaf atas kelancaran kami, Bung, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil PPKI kalau kita bisa bergerak dengan sendiri? PPKI itu kan bentukan Jepang, Bu. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Jika kita bisa, akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Dengan adanya jaminan dari Ahmad Subarjo, maka Komandan Kompi Subeno bersedia melepaskan Soekarno-Hatta beserta rombongannya kembali ke Jakarta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, baiklah kita melaksanakannya esok pagi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Semula tempat yang dituju adalah Hotel Des Indes atau Duta Indonesia. Namun berubah karena pihak hotel tidak mengizinkan kegiatan apapun selepas pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Maaf Tuan, apakah ada kamar hotel yang masih kosong untuk kami? Maaf, hotel kami sudah tutup. Oh, kalau begitu terima kasih. Sama-sama. Hotelnya telah ditutup. Kalau kita ke rumah Laksamana Maeda, ia adalah sahabat karib saya. Ia juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah, dia juga merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Jadi, pasti keamanannya terjamin. Kalau begitu, kita ke rumah Laksamana Maeda saja. Permisi, selamat malam. Bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, silakan masuk ke kamar dalam. Selamat malam, Tuan. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami
kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maida. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Rasanya terlalu banyak orang kalau kita mengerjakan naskah ini bersama. Bagaimana kalau saya, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo saja yang mengerjakan teks proklamasi? Mulai dari mana? Biar saya yang menulisnya. Baiklah. Untuk pembukanya kata apa yang bagus? Bagaimana untuk pembukaannya? Kata proklamasi sepertinya cocok untuk naskah ini. Untuk isinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dulu. Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu bagian dari pembukaan. Sekarang isinya bagaimana? Ini hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama di dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Oke, semuanya sudah selesai. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Bagaimana kalau kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Bagaimana naskahnya, Bung? Sudah selesai? Sudah. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus Soekarno-Hatta. Mungkin ada yang mau menambahkan? Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan teks proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maida, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja akan menandatangani naskah proklamasi. Siapa yang menandatangani proklamasi ini? Saya sebaiknya naskah ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Nah, bagaimana ini, Bung? Apakah ada dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul.
Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini, jagalah baik-baik. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Esok harinya, masyarakat berbondong-bondong dan membanjiri lapangan Ikada, termasuk beberapa kelompok pemuda. Rupanya pihak Jepang telah mencium isu akan adanya kegiatan di lapangan Ikada. Akibatnya, sejak pagi hari lapangan Ikada dijaga ketat pasukan Jepang dengan senjata lengkap. Pihak Jepang telah mengetahui isu adanya kegiatan di lapangan Ikada. Baiklah, sebaiknya tempat ini kita segera batalkan. Kita segera beritahukan kepada kelompok pemuda. Gimana kalau kita membatalkan tempat ini karena kami ikut takut apabila terjadi pemberontakan antara rakyat Indonesia dengan pihak Jepang. Betul sekali. Bagaimana kalau pembacaan proklamasi dibacakan depan rumah? Baiklah, kami setuju. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Lopo, tolong siapkan peralatan-peralatan seperti pengeras suara. Baiklah, saya akan segera meminjam mikrofon dan pengeras suara seorang pemilik toko radio Satria di Salemba Tengah nomor 24. Gunawan izinkan kami untuk meminjam mikrofon dengan senang hati. Tolong siapkan 1 tiang bendera. Segera saya siapkan. Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai ke kediaman mereka dan berbincang. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Alhamdulillah akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan dilaksanakan raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Bapak
bagaimana jika itu saja yang menjat bendera? Aku tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya rok yang berwarna merah dan putih. Apa itu tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Bagus. Ya, bendera pusaka Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih berlian. Sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Proklamasi Kemerdekaan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda yang sudah menunggu sejak pagi hari sudah tidak sabar lagi. Mereka kemudian mendesak Dr. Muwardi agar mengingatkan Soekarno bahwa hari sudah siang. Muwardi pun menemui Insinyur Soekarno di kamarnya. Pak Bung, bagaimana sebaiknya kalau proklamasi dibacakan segera? Saya tidak akan membacakan proklamasi kalau Hatta tidak ada. Kalau Mas Wardi tidak mau menunggu, silakan baca proklamasi itu sendiri. Tiba-tiba dari halaman luar terdengar suara para pemuda kalau Bung Hatta telah datang dengan pakaian putih-putih. 5 menit sebelum upacara tanpa protokol dimulai dan langsung menuju kamar Bung Karno. Bung Hatta datang! Bung Hatta datang! Akhirnya datang juga. Saat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak-anak saya untuk mengibarkannya. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cokroaminoto, Otto Ihwan Dardinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.